Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu dengan dosen pengampu Dr. Zulhedi MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Adapun isi dari ayat 104 tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tersebut adalah penggalan dari Quran Surah Al-Imran ayat 104, sedangkan ayat 110 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amanna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tersebut adalah penggalan dari Quran Surah Al-Imran ayat 104. Selanjutnya di sini saya akan membacakan arti dari ayat tersebut. Yang pertama, ayat 104 yang memiliki arti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang berbuat makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan tafsir dari ayat 104 ini adalah, pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruh, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi pada ayat ke-104 pada Quran Surah Al-Imran ini, Allah menyeru untuk umat muslim agar selalu berbuat kebajikan dan mengingatkan untuk berbuat kebajikan. Contohnya, misalnya kita mempunyai seorang teman. Nah, kita tuh berteman, misalnya ada 4 orang yang misalnya kita lagi pergi jalan-jalan dan sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika waktu sholat itu sudah masuk, hendaknya di antara salah satu orang mukmin tersebut mengingatkan untuk melakukan kewajiban, yaitu menunaikan ibadah sholat. Ketika orang itu mengingatkan satu sama lain, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan perlindungan dan juga pertolongan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Adapun beberapa tafsir menurut para ahli, yaitu menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia yang memiliki tafsir ayat 104 ini, dan hendaklah di antara kalian, wahai kaum mukminin, ada segolongan orang yang mengajak pada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf,
yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang keberuntungan menggapai surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan menurut tafsir Al-Mukhtasar ayat 104 dari Quran Surah Ali Imran ini, hendaklah ada di antara kalian, wahai orang-orang mukmin ataupun satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan nilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, tafsir dari 104 ini adalah Allah menekankan kewajiban keberadaan segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi yang melakukan amal ini adalah orang-orang yang akan meraih surga. Menurut Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir ayat 104 Quran Surah Ali Imran, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yakni hendaklah segolongan di antara kalian senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan kewajiban dakwah, memerintah kebajikan, melarang keburukan. Namun pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Sedangkan pada ayat 110 Quran Surah Al-Imran memiliki makna, yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sedangkan tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 110 ini, menurut Kementerian Agama Saudi Arabia, kalian itu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi sekalian manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu segala yang diketahui kebaikannya menurut syariat maupun akal, dan kalian yang melarang kemungkaran, yaitu segala yang diketahui keburukannya menurut syariat maupun akal, dan beriman kepada Allah dengan keimanan mantap yang dikuatkan dengan amal perbuatan nyata. Seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Muhammad dan kepada risalah yang dia bawa kepada mereka dari sisi Allah, sebagaimana kalian telah beriman kepadanya, niscaya itu akan benar-benar lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman, membenarkan risalah Muhammad, lagi mengamalkannya. Namun jumlah mereka sedikit, sedangkan kebanyakan orang-orang adalah orang-orang yang keluar dari ajaran agama Allah dan ketaatan kepadanya. Sedangkan tafsir menurut tafsir Al-Mukhtasar, kalian wahai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia dalam hal keimanan dan amal perbuatan. Kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia, dianjurkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat. Kalian juga melarang berbuat yang mungkar yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal sehat. Dan kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sekiranya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat.
sebagian kecil dari ahli kitab percaya kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, tetapi sebagian besar dari mereka itu keluar dari agama dan syariat Allah. Sedangkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu ini merupakan keutamaan yang berikan kepada umat. Mereka adalah manusia terbaik yang menyeru kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan melarang yang Allah dan Rasulnya larang. Dan mereka beriman kepada Allah. Kalaulah orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada risalah Rasulullah, niscaya keimanan itu sangat berguna bagi mereka di sisi Allah. Sebagian mereka beriman, namun kebanyakan mereka enggan untuk taat kepada Allah. Dan tafsir selanjutnya untuk ayat 110 ini Quran surah Ali Imran, menurut Zabdatut Tafsir bin Fathil Qadir, kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Yakni Allah mengetahui dalam ilmunya bahwa kalian adalah umat terbaik. Dan pendapat lain mengatakan, yakni kalian adalah sebaik-baik umat sejak kalian beriman. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa umat Islam adalah umat terbaik secara mutlak. Dan sebutan bagi umat ini berlaku bagi pendahulu umat ini dan bagi yang akhir dari umat ini jika dibandingkan dengan umat yang lainnya, meskipun para sahabat lebih baik dari yang lainnya. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yakni yang muncul bagi umat manusia. Dan pendapat lain mengatakan makna dari ayat ini adalah kalian adalah umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Apapun sebab kebaikan umat ini adalah sebagaimana firman-Nya kalimat setelah potongan ayat ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni mereka menjadi umat terbaik selama mereka mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah, dan menjadikan ini sebagai sifat mereka. Apabila mereka meninggalkan hal ini, maka sifat terbaik ini akan hilang dari mereka. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab itu beriman, yakni andai orang-orang Yahudi itu beriman sebagaimana orang-orang Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dengan firman-Nya setelah potongan ayat ini, minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di antara mereka. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang yang keluar dari jalan kebenaran, yang tetap dalam kebatilan mereka dan mendustai Rasulullah. Sedangkan menurut tafsir Al-Wajiz, kamu adalah umat yang dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Kalian telah menjadi ketetapan Allah atas hal ini. Umat Islam adalah umat terbaik secara mutlak. Mereka adalah umat yang telah dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Ma'ruf artinya yang baik sesuai perintah syariat dan mencegah dari yang mungkar, yaitu segala perkataan, perangai, atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa mereka beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Sekiranya orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman dengan risalah Nabi Muhammad, tentulah iman mereka itu lebih baik dan bermanfaat bagi mereka di depan Tuhan mereka. Namun mereka tidak beriman. Sebagian mereka beriman dan sebagian besarnya menyeleweng dari jalan kebenaran dan taatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat turun kepada dua orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan mukmin, sungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Kami lebih baik dari kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi dari ayat kedua tersebut, yaitu mengajakkan untuk berbuat baik
ataupun memberi seruan untuk selalu berbuat kebajikan, saling mengingatkan sama muslim, karena sejati seorang muslim itu adalah saling mengingat di jalan kebaikan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.